Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gelombang cahaya. Pada materi gelombang cahaya yang akan kita pelajari yaitu yang pertama pemantulan cahaya, yang kedua pembiasan cahaya, ketiga dispersi cahaya, keempat difraksi dan interferensi cahaya, kelima polarisasi cahaya, yang keenam pemanfaatan teknologi gelombang cahaya, terkhususnya teknologi LCD dan juga LED. Oke, kalau begitu kita lanjut masuk ke yang pertama yaitu pemantulan gelombang cahaya. Mantulan gelombang cahaya diperkenalkan oleh Wilbur Snell. Nah, beliau ini merupakan seorang ahli matematika berkebangsaan Belanda dan melakukan penelitian tentang pemantulan cahaya yang memperkenalkan hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius. Menurut hukum Snellius, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak berpotongan pada satu titik dan terletak pada bidang datar. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada bidang datar. Ini yang merupakan bidang datar. Yang kedua, sudut datang disimbolkan dengan I, sama besarnya dengan sudut pantul yang disimbolkan dengan R. Berikutnya, pembentukan bayangan pada cermin datar. Sifat bayangan benda yang terletak di depan cermin datar adalah yang pertama, bersifat maya. Maya berarti bayangan terletak di belakang cermin. Ini adalah cermin, objek atau benda, dan ini merupakan bayangan benda. Sifat yang kedua adalah tegak dan menghadap berlawanan arah terhadap bendanya. Tegak dan berlawanan arah terhadap benda. Jadi kalau kita menghadap ke cermin, ketika kita mengangkat tangan kanan, maka yang kelihatan di cermin adalah tangan kiri yang diangkat. Sifat yang ketiga, bayangan yang terbentuk sama besar dengan bendanya, yang berarti pembesaran bayangannya adalah 1. Sifat yang keempat, jarak bayangan terhadap cermin, disimbolkan dengan S aksen, sama besarnya dengan jarak benda terhadap cermin yang disimbolkan dengan S. Bayangan jaraknya ke cermin sama besarnya dengan jarak benda ke cermin. Dengan L-min ini adalah tinggi sebuah cermin adalah setengah dari H-nya, di mana H besar ini adalah tinggi dari bayangannya. Kalau kita mau mencari nilainya H kecil, yaitu jarak dari ujung bawah cermin menuju titik terendah dari objek, yaitu setengah dikalikan H kurang X. Contoh, pada pemantulan, tentukan besar sudut datang dari diagram sinar berikut ini. Sinar datang dan sinar pantul. Oke, kita tahu sudut yang dibentuk adalah 120 derajat dari sinar datang menuju sinar pantul. Ya, pada sifat pemantulan cermin, kita tahu bahwa besarnya sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Berarti besarnya I ditambah R adalah 120 derajat. Maka dari itu, karena I adalah R, maka R tambah R, kita ganti I-nya dengan R, sama dengan 120 derajat. Sehingga 2R sama dengan 120 derajat, berarti R adalah 60 derajat. Maka besar sinar datangnya 60 derajat, dan sinar pantulnya 60 derajat. Yang kedua, pemantulan pada cermin sferis. Cermin sferis ini berarti cermin lengkung. Ya, cermin lengkung bisa kita lihat ada dua jenis ya. Ada cermin cekung atau concave mirror dan cermin cembung atau convex mirror. Ya. Bisa diperhatikan yang pertama kita lihat dulu pada cermin cekung. Berkas sinar sejajar sumbu utama setelah dipantulkan berkumpul di satu titik yang disebut dengan titik fokus cermin. Ya, perhatikan sinar sejajar sumbu utama. Ini adalah sumbu utamanya. Sumbu utama. Jadi ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka sinar tersebut akan dipantulkan dan berkumpul pada satu titik yang disebut dengan titik fokus atau F. Jarak titik fokus ke pusat cermin, ya, di sini pusat cerminnya
titik fokus ke pusat cermin disebut dengan jarak fokus cermin atau biasa disimbolkan dengan F kecil. Sedangkan dari titik O yaitu dari pusat cermin menuju ke titik P yang ini itu merupakan besarnya R ya. Sehingga kalau kita mau mencari nilai titik fokus itu sama dengan setengah R atau R dibagi 2. Ya. Berikut ini merupakan 3 sinar istimewa yang terbentuk pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Poin A, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan sejajar dengan titik fokus atau sinar datang dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Ya, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Untuk poin B ya, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, poin C, sinar datang yang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin tersebut ya. Sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali menuju titik pusat kelengkungan tersebut. Berikutnya, pembentukan bayangan pada cermin cembung ya, sama juga sebenarnya dengan cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cembung pembentukan bayangannya. Yang pertama, sinar datang. Untuk poin A, sinar datang sejajar sumbu utama, sinar datang sejajar sumbu utamanya yang ini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi kalau kita lihat perpanjangan garis ya, perpanjangan garis sinar pantulnya seakan-akan dia berasal dari titik fokus. Ya, itu sinar yang pertama. Yang kedua, poin B, sinar datang melalui titik fokus ya, sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar datang kalau kita lihat, kita perpanjang garis sinar datangnya akan masuk ke titik fokus. Itu berarti sinar pantulnya akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik kelengkungan cermin tersebut. Ya, pada cermin selalu berlaku persamaan pendekatan sinar sejajar sudut kecil, di mana 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. S sendiri merupakan jarak benda ke cermin dengan satuan meter. S aksen yaitu jarak bayangan ke cermin dengan satuan meter. F merupakan panjang fokus cermin. Ya. Dan jika kita mau mencari besarnya pembentukan bayangan, maka kita bisa lihat di sini persamaannya M sama dengan H aksen per H. Ya, M ini adalah perbesaran bayangan, H aksen adalah tinggi bayangan, H sendiri adalah tinggi objek. Atau M sama juga dengan S aksen per S. Harga mutlak S aksen per S. S aksen ini kita tahu adalah jarak bayangan ke cermin, S adalah jarak benda ke cermin. Dengan catatan, perbesaran benda bernilai positif ya. Perbesaran benda selalu bernilai positif. Contoh, bayangan yang dihasilkan oleh sebuah kaca spion mobil berjarak 50 cm di belakang kaca spion. Jika bendanya berada 3 meter di depan kaca spion, jarak fokus kaca spion tersebut adalah titik-titik-titik. Mari kita lihat pembahasannya. Yang perlu diketahui bahwa kaca spion ini menggunakan cermin cembung. Ya, kaca spion selalu menggunakan cermin cembung. Kita sudah tahu, bayangan yang dihasilkan berjarak 50 cm di belakang. 50 cm di belakang berarti S aksennya bernilai minus 50 cm ya. Kita konversi ke dalam meter sehingga dapatnya minus
0,5 meter. Ya, tanda negatif menandakan kalau bayangannya berada di belakang cermin. Sedangkan jarak benda ke cermin adalah 3 meter, S-nya 3 meter. Kalau kita mau bawakan ke sentimeter jadinya 300 cm. Nilai S bertanda positif karena berada di depan cermin. Yang ditanyakan adalah F, yaitu jarak fokusnya. Mari kita lihat persamaannya. 1 per F sama dengan min 1 per S aksen tambah 1 per S. Ya, perhatikan min 1 per S aksen tambah 1 per S. Kenapa min? Karena cermin cembung ya, sehingga F-nya harus bertanda negatif. Kita lihat, F-nya bertanda negatif sehingga jadinya min 1 per F sama dengan, kita samakan penyebutnya dengan 300. Min 1 per 50 tadi jadikan min 6 per 300. 1 per 300 tetap jadi 1 per 300. Sehingga min 1 per F sama dengan min 6 tambah 1 per 300, yaitu min 5 per 300. Ya, tanda negatifnya masing-masing bisa kita hilangkan, sehingga 1 per F sama dengan 5 per 300, sehingga F sama dengan 300 bagi 5, yaitu 60 cm, atau jarak fokus cermin yaitu 0,6 cm. Bagian yang kedua, kita masuk ke pembiasan cahaya. Ya, perambatan sinar lampu senter, kita bisa lihat ini, sinar lampu senter ketika mengenai bidang batas antara medium udara yang di atas dan larutan tepung kanji, ya, campuran tepung kanji dengan air, sinar dari lampu senter tersebut ketika masuk ke dalam larutan, dia menjadi dibelokkan dengan sudut tertentu, ya. Yang dibelokkan dengan sudut tertentu. Ya, gejala ini yang disebut dengan pembiasan. Pembiasan sendiri kita bisa lihat, yang pertama pembiasan cahaya pada bidang batas dua medium. Misalkan medium yang pertama adalah udara, medium yang kedua adalah air. Hukum pembiasan juga berlaku hukum Snellius untuk pembiasan, ya. Hukum satu pembiasan atau hukum satu Snellius mengatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ya, ini bidang datarnya. Sinar datang, sinar bias, garis normal terletak pada satu bidang datar. Sedangkan hukum 2 Snellius menyatakan sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Ya, perhatikan, sudut datang, sudut bias dari medium yang kurang rapat menuju yang rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi sudut I akan lebih besar dibanding sudut R. Sedangkan sebaliknya, jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal, sehingga sudut datang akan lebih kecil dari sudut R. Ya. Dan juga jika sinar datang tegak lurus terhadap bidang datar, maka tidak akan dibiaskan. Dalam artian, sudut sinar datang sama juga dengan sudut sinar bias, sama dengan 0 derajat, ya. Cahayanya akan diteruskan terus ke bawah. Indeks bias ada dua macam, yaitu indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Indeks bias mutlak suatu medium didefinisikan sebagai perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa, yaitu C, terhadap cepat rambat cahaya medium tersebut, ya. Ini adalah tabel contoh indeks bias dari beberapa medium, ya. Ada indeks bias pada vakum 1,0, indeks bias pada udara 1,0003, pada air sampai pada berlian. Untuk mencari persamaan indeks bias secara matematis bisa dilihat N ini adalah indeks bias. C adalah cepat rambat cahaya pada ruang hampa, sedangkan V adalah kecepatan
ya sinar tersebut. Oleh karena C, cepat rambat cahaya ini akan lebih besar dibanding sinar yang merambat pada medium, maka akan diperoleh N itu pastinya lebih besar dari 1. Sehingga indeks bias relatif suatu medium merupakan perbandingan indeks bias medium tersebut terhadap medium yang lain. Secara matematis, bisa kita lihat N12 sama dengan N1 per N2 atau N21 sama dengan N2 per N1. N21 sendiri merupakan indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Sedangkan N12 yaitu indeks bias relatif medium 1 terhadap medium 2. N1 indeks bias medium 1, sedangkan N2 adalah indeks bias medium yang kedua. Oke, bisa kita lihat ya, ini ada sinar datang, sinar bias dari medium yang medium yang kurang rapat. Di sini adalah air menuju kaca ya yang lebih rapat. Seberkas sinar datang dari air dengan indeks bias N1 sama dengan 4/3 menuju kaca dengan indeks bias 3/2. Oleh karena sinar menuju medium yang lebih rapat sehingga N2-nya sudah pasti lebih besar dari N1. Sinar biasnya dibiaskan mendekati garis normal ya. N1 sin I atau sin sudut datang sama dengan N2 sin R. N-nya kita bisa ganti C per V. Sehingga sin I per sin R sama juga dengan N2 per N1 atau V1 per V2. V sendiri adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Kita bisa ganti nilai V-nya sehingga sin I per sin R itu setara dengan N2 per N1 atau V2 per V1, V1 per V2 atau lambda 1 per lambda yang kedua. Berikutnya pemantulan sempurna ya. Sinar C, ya ini sinar C dengan sudut datang I2, ini sudut datangnya I2 disebut sebagai sudut kritis atau IK ya. Karena sudut biasnya yaitu R2 membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan sinar D yang ini mengalami pemantulan sempurna yaitu sinar pantul D aksen sama besarnya dengan nilai dari sinar datangnya ya, dimana sin I per sin R itu sama dengan N2 per N1. Sin I kita ganti dengan sin IK untuk sudut kritisnya dibagi sin 90 derajat itu sama dengan N2 per N1 atau indeks bias 2 per indeks bias medium 1. Sehingga sinus sudut kritis yaitu N2 per N1. Berikutnya pembiasan cahaya pada bidang lengkung ya. Pembiasan cahaya pada bidang lengkung. Pembiasan sinar datang dari sebuah benda pada suatu permukaan lengkung atau bidang sferis ya, bisa dilihat seperti ini. Pada pembiasaan tersebut untuk sinar sejajar berlaku persamaan N1 per S atau indeks bias medium 1 per jarak benda dari bidang lengkung ditambah indeks bias medium 2 jarak per jarak bayangan dari bidang lengkung sama dengan N2 kurang N1 per R, di mana R adalah jari-jari bidang lengkung, yaitu diukur dari titik pusat P ya, dari titik pusat P menuju ke O, di mana pembesaran bayangan M-nya diberikan oleh persamaan M sama dengan H aksen adalah tinggi bayangan per H adalah tinggi benda, atau M sama dengan S aksen per S dikalikan N1 per N2 ya, di mana bidang datar dapat dianggap sebagai bidang lengkung dengan jari-jarinya tidak terhingga atau R-nya tidak berhingga, sehingga N1 per S tambah N2 per S aksen sama juga dengan N2 kurang N1 per tidak terhingga, sehingga persamaannya menjadi N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan 0, sehingga N1 per S sama juga dengan min N2 per S aksen.
Ya, dengan demikian untuk pembiasan cahaya pada bidang datar berlaku S aksen sama dengan N2 min N2 per N1 dikalikan dengan S. Yang keempat, pembentukan bayangan pada lensa sederhana. Yang pertama, gambar A ini adalah lensa cembung atau lensa positif bersifatnya mengumpulkan cahaya. Jadi cahaya yang datang akan dipantulkan menuju satu titik ya, atau dibiaskan menuju satu titik. Sedangkan lensa cekung, gambar B, bersifat negatif, yaitu dia menyebarkan cahaya. Jadi cahaya yang datang akan tersebar. Ya. Sama seperti halnya cermin, lensa juga memiliki sinar istimewa, yaitu 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Kita bisa perhatikan, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan diteruskan, ya. Akan diteruskan seperti gambar C. Sedangkan pada lensa cekung, sinar istimewa juga ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, ya, dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus, ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Jadi ketika dibiaskan, kalau kita tarik garis, seolah-olah dia berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang yang seolah-olah menuju ke titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang melalui titik pusat optik O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Dan pada lensa cembung dan lensa cekung berlaku bersamaan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Di mana untuk lensa tipis perbesaran bayangannya adalah M sama dengan H aksen per H atau sama juga dengan S aksen per S. Dengan catatan M selalu positif. Berikutnya bagaimana menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa. Ya. Jika sebuah lensa dengan indeks biasnya NL yang berjari-jari R1 dan R2 memiliki indeks biasnya sudah pasti ya, masing-masing memiliki indeks bias yang berbeda dan berada dalam medium dengan indeks bias NM akan memiliki jarak fokus sebesar ya. Indeks bias NM adalah indeks bias pada suatu medium per F. F ini merupakan jarak fokus sama dengan NL, indeks bias sebuah lensa dikurang indeks bias medium dikalikan dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Atau 1 per F itu sama juga dengan NL, indeks bias lensa, per indeks bias medium kurang 1. Dikalikan 1 per R1 tambah 1 per R2. Di mana kekuatan lensanya disimbolkan dengan P itu sama dengan 1 per F. Ya, untuk satuannya F dalam meter. Jika F-nya dalam cm, maka P sama dengan 100 per F untuk F dalam cm. Dengan catatan, P ini adalah kekuatan lensa dengan satuannya adalah dioptri. Ya, satuannya adalah